Iren tumbuh dalam sebuah keluarga sederhana yang taat memegang tradisi lama. Ayahnya seorang pekerja keras, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan yang disiplin menjaga aturan keluarga. Sejak kecil, Iren terbiasa dengan aturan ketat. Bangun pagi harus rapi, makan harus sesuai tata cara keluarga, bahkan berbicara pun ada batasan tertentu. Di luar rumah, keluarga mereka dikenal terpandang karena kesetiaan mereka menjaga adat. Namun, di balik semua itu, hati Iren sering merasa kosong. Ia melihat keluarganya tampak sempurna dari luar, tapi di dalam rumah seringkali dipenuhi pertengkaran. Ayahnya keras, ibunya galak, dan Iren sebagai anak bungsu sering merasa tidak punya ruang untuk menyuarakan isi hatinya. Ada saat-saat ia menatap langit malam dari jendela kamarnya dan bertanya dalam hati, apakah hidupku hanya akan seperti ini? Hanya mengikuti aturan tanpa tahu makna sebenarnya. Pertanyaan itu terus membayanginya hingga remaja. Meski ia rajin bersekolah, cerdas, dan aktif di lingkungan, tetap ada ruang kosong dalam hatinya. Ia sering merasa kesepian, meski dikelilingi banyak orang. Semua berubah ketika Iren duduk di bangku kuliah. Di kampus, ia bertemu dengan banyak orang dari latar belakang berbeda. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah seorang teman sekelas bernama Aisyah. Aisyah bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi tutur katanya lembut dan penuh ketenangan. Setiap kali ada masalah kelompok, Aisyah selalu menghadapinya dengan sabar. Suatu hari, Iren yang sedang murung karena nilai ujian yang buruk duduk sendirian di kantin. Aisyah datang menghampiri dengan senyum hangat. "Tidak apa-apa, Ren. Nilai bisa diperbaiki, yang penting kita jangan putus asa." Kalimat sederhana itu entah mengapa menenangkan hatinya. Dari situ, mereka mulai sering berbincang. Iren yang awalnya hanya mengenal Aisyah sebagai teman biasa, perlahan mulai penasaran dengan cara hidupnya. Ia melihat Aisyah selalu menjaga waktunya untuk salat. Bahkan saat ujian padat, Aisyah tidak pernah menunda ibadah. Suatu kali, Iren bertanya, "Syah, kamu tidak capek? Tugas banyak, tapi masih sempat salat 5 kali sehari." Aisyah tersenyum. "Justru salat itu yang membuat aku kuat, Ren. Kalau aku tinggalkan, aku merasa hilang arah." Jawaban itu menancap dalam benak Iren. Ia mulai memperhatikan lebih dalam. Saat Aisyah membaca Al-Quran di pojok perpustakaan, wajahnya tampak teduh, seakan ada cahaya yang memancar. Ada ketenangan yang tak pernah Iren temukan sebelumnya. Perasaan itu membuat Iren penasaran. Ia mulai mencari tahu diam-diam tentang Islam. Awalnya hanya lewat internet, membaca artikel singkat tentang ajaran dasar Islam. Ia terkejut ketika menemukan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, menolong sesama, bahkan melarang keras kekerasan. Yang membuatnya lebih tersentuh adalah ajaran tentang Tuhan yang Maha Esa, yang dekat dengan hambanya, yang mendengar setiap doa, bahkan bisikan hati yang tak terucapkan. Malam itu, Iren duduk di kamarnya sambil memikirkan semua yang ia baca. Hatinya bergetar. Ia menutup matanya, lalu berkata dalam hati, "Ya Tuhan, kalau Engkau memang ada, tunjukkan aku jalan yang benar." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Sejak saat itu, cahaya kecil mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi setiap kali melihat Aisyah beribadah, ada rasa damai yang ikut mengalir. Ia bahkan mulai diam-diam menirukan gerakan salat di kamarnya, meski belum mengerti doa yang diucapkan. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Iren dan Aisyah berteduh di bawah atap kampus. Suasana hening membuat Iren akhirnya berani bertanya, "Syah, apa yang membuatmu begitu yakin dengan agamamu?" Aisyah menoleh, menatapnya lembut.
Karena aku merasakan Allah selalu bersamaku. Saat aku susah, Dia memberi jalan. Saat aku jatuh, Dia angkat kembali. Aku yakin tanpa Allah, aku bukan siapa-siapa. Jawaban itu membuat dada Iren sesak. Ia merasa selama ini hidupnya kosong karena tidak pernah benar-benar mengenal Tuhannya. Malam itu, Iren kembali menatap langit dari jendela kamarnya. Hujan masih menetes di kaca. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Tuhan, kalau memang Islam adalah jalan MU, kuatkan aku untuk menapakinya. Jangan biarkan aku tersesat lagi." Hari-hari berikutnya, cahaya itu semakin terang. Iren mulai berani membaca buku-buku Islam lebih serius. Ia membeli terjemahan Al-Quran secara diam-diam dan membacanya di malam hari. Setiap ayat yang ia baca seakan berbicara langsung ke hatinya. Ia menangis ketika membaca ayat tentang ampunan Allah. Seakan semua luka batin dan rasa kesepiannya bisa disembuhkan. Di kampus, Aisyah tidak pernah memaksa Iren untuk masuk Islam. Ia hanya menjadi teman yang sabar mendengar, menjawab pertanyaan dengan lembut, dan menunjukkan teladan lewat sikapnya. Itulah yang membuat Iren semakin yakin. Bab ini menjadi titik awal perjalanan Iren. Dari seorang gadis yang hidupnya kosong, ia mulai merasakan cahaya menyapa hatinya. Cahaya itu tidak datang sekaligus, melainkan perlahan, lewat pertemuan sederhana, percakapan singkat, dan ketulusan seorang sahabat. Iren belum tahu bahwa jalan yang ia pilih akan penuh ujian. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang selama ini ia cari akhirnya mulai ditemukan. Sebuah ketenangan yang sejati. Sejak malam itu, kehidupan Iren berubah. Ia tidak lagi sekadar penasaran, melainkan benar-benar haus akan kebenaran. Setiap kali membaca terjemahan Al-Quran, hatinya terasa tenang, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang sangat dekat, yang selama ini ia cari. Namun, bersama ketenangan itu, muncul pula rasa takut. Ia sadar bahwa keluarganya tidak akan pernah mudah menerima keputusannya bila ia benar-benar memilih Islam. Ketakutan itu menghantui Iren setiap hari. Ketika ia pulang ke rumah, wajah keras ayahnya dan nada tegas ibunya membuat ia ragu. "Kalau mereka tahu aku belajar Islam, apa yang akan terjadi?" pikirnya. Bahkan membayangkan saja membuat jantungnya berdebar. Namun, setiap kali ia bertemu Aisyah, rasa takut itu sedikit demi sedikit melemah. Aisyah tidak banyak bicara soal agama kecuali Iren yang bertanya. Ia tidak pernah memaksa, hanya memberi jawaban dengan penuh kelembutan. Hal itu membuat Iren merasa aman untuk membuka isi hatinya. Suatu sore di perpustakaan, Iren memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Syah, kalau seseorang ingin masuk Islam, apa yang harus dilakukan?" Suaranya lirih, penuh keraguan. Aisyah menatapnya dengan mata berbinar, tetapi tidak terburu-buru menjawab. Yang terpenting adalah keyakinan di hati. Kalau hatinya sudah yakin, maka cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tanda kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Iren menelan ludah. Kata-kata itu begitu sederhana, namun terasa sangat besar. Ia diam lama, menunduk pada buku di hadapannya. Aisyah menambahkan dengan lembut, "Tapi jangan terburu-buru. Berdoalah dulu. Minta agar Allah mantapkan hatimu. Hidayah itu hadiah, bukan paksaan." Sepanjang perjalanan pulang, kalimat itu terus terngiang. Malamnya, Iren duduk sendirian di kamarnya, menatap buku terjemahan Al-Quran yang ia sembunyikan di laci. Tangannya bergetar saat membuka halaman demi halaman. Ia membaca ayat yang artinya, "Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya Dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran Surat Al-An'am 125. Ayat itu seakan ditujukan langsung padanya. Ia menangis, terisak tanpa suara. Dadanya sesak, bukan karena ragu pada kebenaran yang ia rasakan, tetapi karena bayangan bagaimana keluarganya akan menolak mentah-mentah. Hari-hari berikutnya, pergulatan batin itu semakin kuat. Di satu sisi,
Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, ia takut kehilangan keluarga, rumah, bahkan kasih sayang yang tersisa dari orang tuanya. Suatu malam, ibunya masuk ke kamar dan berkata, "Ren, kamu akhir-akhir ini sering menyendiri. Ada apa?" Pertanyaan itu membuat Iren kaku. Ia tersenyum seadanya dan menjawab, "Tidak, Bu. Cuma capek kuliah." Ibunya hanya mengangguk. Tapi tatapan penuh curiga itu membuat Iren makin waspada. Di tengah pergulatan itu, Allah selalu menghadirkan pertolongan kecil yang menguatkan. Misalnya, saat ia merasa ragu, tiba-tiba Aisyah mengirim pesan sederhana, "Tetap semangat ya, Ren. Allah selalu dekat dengan orang yang mencarinya." Kalimat itu seolah datang tepat waktu, seperti jawaban dari doa yang belum ia ucapkan dengan lantang. Suatu ketika, kampus mengadakan diskusi lintas agama. Iren duduk di barisan penonton, hanya ingin mendengar. Ketika giliran perwakilan Islam berbicara, seorang dosen menjelaskan tentang konsep tauhid, bahwa Tuhan itu satu, tiada sekutu baginya. Kata-kata itu menembus hati Iren. Ia merasa itulah kebenaran yang selama ini ia cari, keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, tanpa perantara, tanpa lapisan, langsung kepada Sang Pencipta. Setelah acara, Iren pulang dengan hati bergetar. Malam itu ia kembali duduk di lantai kamarnya, menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. "Tuhan, aku tahu ini kebenaran, tapi aku takut. Aku takut kehilangan keluargaku. Apa aku sanggup menanggung itu semua?" Air matanya mengalir deras. Namun di sela tangis itu, ia merasakan ketenangan luar biasa. Seakan ada suara halus yang menenangkan. "Jangan takut, aku bersamamu." Sejak malam itu, doa menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia berdoa dengan kata-katanya sendiri, meski belum hafal doa dalam Islam. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa ada pelukan lembut yang menenangkan batinnya. Pergulatan batin itu tidak membuatnya mundur, justru semakin memantapkan langkah. Ia sadar, hidup hanyalah sekali. Jika ia memilih tetap terikat pada rasa takut, maka ia akan terus kehilangan kedamaian yang sudah mulai ia rasakan. Tapi jika ia berani memilih jalan kebenaran, mungkin ia harus berkorban banyak hal, namun imannya akan menemukan tempat yang sejati. Di kampus, ia kembali membuka percakapan dengan Aisyah. "Syah, aku masih takut. Tapi di dalam hati aku yakin, Islam adalah jalan yang benar. Aku tidak tahu kapan waktunya, tapi aku ingin suatu hari mengucapkan syahadat." Aisyah tersenyum, menggenggam tangan Iren dengan hangat. "Ren, itu sudah cukup. Yakin di hati itu sudah langkah besar. Allah pasti akan beri jalan. Kamu tidak sendiri." Kata-kata itu menjadi pelipur bagi jiwa Iren yang gelisah. Pergulatan batin yang ia alami memang berat, tetapi justru dari situlah ia menemukan kekuatan. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang merasa tenang, tetapi juga tentang berani melangkah meski ada rasa takut. Dan di dalam diam, di balik senyum yang ia tampilkan di depan keluarga, Iren telah menetapkan satu hal: suatu hari nanti, entah kapan, ia akan benar-benar menyerahkan dirinya kepada Islam. Karena ia tahu, kedamaian yang ia temukan bukanlah kebetulan, melainkan panggilan dari Sang Pencipta yang selama ini ia cari. Hari itu terasa berbeda bagi Iren. Hatinya berdegup kencang sejak bangun pagi, seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Selama berhari-hari ia terus berdoa, memohon agar Tuhan menuntunnya. Dan pagi itu, ia merasa keyakinannya sudah bulat. Meski rasa takut masih menyelimuti, cahaya yang selama ini ia rasakan semakin kuat mendorongnya untuk melangkah. Di kampus, Iren mendekati Aisyah dengan wajah serius. "Syah, aku ingin masuk Islam," ucapnya lirih. Suaranya bergetar, seakan ia sedang menyerahkan seluruh hidupnya dalam satu kalimat. Aisyah terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh haru. Ia menggenggam tangan Iren erat. "Alhamdulillah, Ren. Allah telah memilihmu. Tapi kamu yakin sudah siap?" Iren mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca.
Aku sudah lama berjuang dengan hatiku. Aku tidak ingin menunda lagi. Entah apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu ini benar. Sore itu, Aisyah mengajak Iren ke sebuah musyalah kecil di dekat kampus. Tempat itu sederhana, hanya bangunan mungil dengan dinding putih dan sajadah lusuh. Namun bagi Iren, suasananya begitu menenangkan. Ia melepas sepatunya, melangkah masuk dengan hati bergetar. Aroma karpet dan kayu yang lembab membuatnya merasa seakan sedang memasuki babak baru kehidupannya. Di dalam musyalah, seorang ustaz muda menyambut mereka. Aisyah memperkenalkan Iren, lalu dengan suara lembut berkata, "Ustaz, sahabat saya ingin mengucapkan syahadat." Mata ustaz itu berbinar. Ia menatap Iren penuh kehangatan, tanpa sedikit pun menilai. "Ananda sudah yakin di hati?" tanyanya. Iren mengangguk dengan tegas, meski matanya masih basah. "Ya, Ustaz, saya yakin." Dengan tenang, ustaz itu membimbing Iren mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya gemetar, namun penuh keyakinan. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kata-kata itu terucap, Iren menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti baru saja terlahir kembali, seakan beban berat yang selama ini menekan hatinya runtuh seketika. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, rasa yang menenangkan seluruh jiwa. Aisyah ikut menangis, memeluk sahabatnya erat-erat. "Selamat datang, saudariku. Sekarang kamu bukan hanya sahabatku, tapi juga saudaraku seiman," bisiknya. Di musyalah kecil itu, suasana begitu syahdu. Ustaz muda tersenyum sambil berkata, "Hari ini, malaikat di langit ikut bergembira. Allah telah memilihmu. Ingatlah, jalan ini mungkin tidak mudah, tapi Allah selalu bersamamu." Setelah prosesi singkat itu, Iren merasa berbeda. Ia duduk di sudut musyalah, memandang sajadah dan Al-Quran yang terletak di rak kayu. Ia menyentuh mushaf itu dengan hati-hati, seakan menyentuh sesuatu yang sangat berharga. "Jadi ini, awal perjalananku," gumamnya lirih. Aisyah lalu mengajarkan doa-doa pendek, basmalah, hamdalah, dan salam. Iren mengulanginya perlahan, meski lidahnya masih kaku. Namun setiap kata terasa begitu indah, seakan menyambung hatinya dengan Sang Pencipta. Sebelum pulang, ustaz itu menasihatinya, "Nak, jangan khawatir kalau kamu belum bisa semuanya. Iman itu tumbuh sedikit demi sedikit. Yang penting, jangan lepaskan keyakinanmu. Allah akan memudahkan jalanmu." Kalimat itu menancap kuat di hati Iren. Ia tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika kembali ke kosnya, Iren duduk lama di tepi ranjang. Ia masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kini ia sudah resmi menjadi muslimah. Ada kebahagiaan besar, tetapi juga bayangan kelam tentang keluarganya yang pasti akan marah jika tahu. Malam itu, Iren mencoba salat pertamanya. Aisyah sudah menuliskan bacaan sederhana agar ia bisa mengikutinya. Ia berdiri menghadap kiblat, tubuhnya gemetar. Meski bacaannya terbata-bata, ia menahan tangis sepanjang sujud. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berbicara kepada Allah. Setelah salat, ia berdoa dengan kata-katanya sendiri. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memilihku. Aku lemah, aku takut, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku. Tolong kuatkan aku menghadapi apapun yang akan terjadi." Air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, tetapi karena haru. Ia merasa dekat sekali dengan Tuhan, lebih dekat dari sebelumnya. Hari-hari setelah syahadat menjadi masa penuh pembelajaran. Iren mulai belajar wudhu, salat, doa harian, dan membaca huruf hijayah. Semua terasa baru, tapi juga indah. Setiap kali ia salah, Aisyah selalu menenangkannya. "Tidak apa-apa, Ren. Allah lebih melihat niat dan usahamu daripada hasilnya." Di balik kebahagiaan itu, Iren menyimpan rahasia rapat-rapat.
Ia tidak berani menceritakan apapun kepada keluarganya. Di rumah, ia tetap bersikap seperti biasa, meski hatinya kini berbeda. Ia tahu, suatu saat keluarganya pasti akan mengetahui, tetapi untuk sekarang, ia hanya ingin menikmati kedamaian barunya. Suatu malam, ia menulis di buku harian kecilnya, "Hari ini aku terlahir kembali. Aku bukan lagi Iren yang kosong, tetapi Iren yang telah menemukan cahaya. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tetapi aku lebih takut kehilangan kedamaian ini daripada menghadapi amarah siapapun. Semoga Allah selalu menjaga langkahku." Tulisan itu menjadi penguat dirinya. Setiap kali rasa takut datang, ia membacanya kembali. Bab ini menjadi titik penting dalam perjalanan Iren. Dari pergulatan batin yang panjang, ia akhirnya berani mengambil keputusan besar, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan meski ia tahu jalan ini penuh risiko, ia tetap melangkah dengan keyakinan. Karena ia percaya, kebahagiaan sejati hanya ada dalam kebenaran. Sejak mengucapkan syahadat, Iren hidup dengan dua wajah. Di kampus, ia menjalani hari-hari penuh semangat, belajar ibadah bersama Aisyah dan perlahan memperdalam Islam. Tapi begitu pulang ke rumah, ia harus kembali mengenakan topeng lama, anak yang penurut, seakan tidak ada yang berubah. Bagi Iren, menjaga rahasia keislamannya bukanlah pilihan mudah. Ia harus menyembunyikan mukena kecil dan mushaf yang diberikan Aisyah di balik tumpukan buku kuliah. Ia belajar salat di kamar dengan pintu terkunci, menunggu semua penghuni rumah terlelap. Setiap gerakan salat dilakukannya dengan penuh rasa was-was, takut suara lirihnya terdengar. Meski begitu, setiap kali ia sujud, rasa takut itu berganti dengan kedamaian. Ia merasa berada dalam pelukan Allah, yang selalu menjaganya meski dunia di sekelilingnya bisa berubah menjadi keras. Namun, tidak ada rahasia yang bisa selamanya tersembunyi. Suatu sore, ibunya masuk ke kamar tanpa mengetuk. Iren yang baru saja selesai salat terburu-buru menutup mukenanya. Wajahnya pucat ketika ibunya melangkah masuk dan melihat sesuatu tergeletak di sudut meja, mushaf kecil dengan sampul hijau. "Ini apa, Ren?" Suara ibunya terdengar tajam. Iren terdiam. Tangannya gemetar saat mencoba menyembunyikan mushaf itu. Tapi sudah terlambat. Ibunya mengambil buku itu, menatapnya dengan mata melebar. "Ini kitab Islam." Suasana kamar seketika mencekam. Iren mencoba menjelaskan dengan terbata-bata. "Ibu, aku hanya belajar. Aku ingin mengenal lebih dekat." Belum selesai kalimatnya, pintu terbuka lebar. Ayahnya datang. Wajahnya penuh amarah. "Apa yang ibu bilang barusan?" tanyanya keras. Sang ibu menunjukkan mushaf itu. Ayah Iren terdiam sejenak, lalu menatap putrinya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Kamu sudah masuk Islam." Air mata Iren jatuh. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya menolak berbohong. Dengan suara bergetar, ia mengangguk pelan. "Iya, ayah, aku sudah bersyahadat." Kata-kata itu meledak di ruangan seperti bom. Ibunya menjerit, "Astaga, kamu mempermalukan keluarga kita." Ayahnya membanting meja kecil di kamar hingga berguncang. "Kamu berani mengkhianati agama leluhur kita." Iren menangis, mencoba mendekati mereka. "Ayah, ibu, aku tidak bermaksud mengkhianati siapapun. Aku hanya menemukan ketenangan di sana. Aku mohon, jangan marah." Namun, kata-katanya tak terdengar. Kemarahan sudah menutup telinga mereka. Malam itu, rumah berubah menjadi neraka bagi Iren. Ia dimarahi habis-habisan, dituduh membawa aib, bahkan dianggap sebagai anak durhaka. Besoknya, kabar itu cepat menyebar ke keluarga besar. Beberapa kerabat datang, mencoba membujuk bahkan mengancam agar Iren meninggalkan Islam. Ada yang berkata, "Kamu masih muda, jangan sampai menyesal." Ada pula yang mengancam, "Kalau kamu teruskan, kamu akan kami buang dari keluarga." Di tengah hujan kritik itu, Iren hanya bisa diam dengan air mata mengalir. Hatinya hancur,
Tetapi ada satu hal yang tetap teguh, keyakinannya. Ia tidak ingin melepaskan cahaya yang sudah ia temukan. Namun, ayahnya tidak tinggal diam. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kalau kamu tidak mau kembali, kamu tidak layak hidup bebas di rumah ini." Ucapan itu menjadi awal penderitaan yang lebih berat. Malam itu, mereka mengurung Irene di kamar. Jendela dikunci, pintu digembok dari luar. Ia hanya diberi makan seadanya. Bahkan ponselnya diambil agar tidak bisa menghubungi siapapun. Hari-hari berlalu dalam kesepian. Irene merasa seperti burung yang sayapnya dipatahkan. Namun, di balik penderitaan itu, ia justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam gelap, ia tetap melafalkan doa-doa yang dihafalnya. Ia bersujud di lantai dingin. Air matanya bercucuran. "Ya Allah, aku lemah. Aku bahkan dipenjara oleh keluargaku sendiri. Tapi aku tahu Engkau bersamaku. Jangan biarkan aku goyah. Lindungi imanku meski tubuhku terikat." Doanya lirih setiap malam. Meski menderita, ada kekuatan aneh yang membuatnya mampu bertahan. Irene menyadari bahwa keimanannya sedang diuji. Dan di balik ujian itu, ada janji Allah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika lampu kamar hanya menyala redup, ia menulis di selembar kertas kecil yang berhasil ia sembunyikan. "Mungkin aku dikurung, tapi hatiku bebas. Mungkin aku dipaksa tunduk, tapi imanku tidak bisa dirantai. Allah adalah sandaranku. Selama aku bersamanya, aku tidak pernah benar-benar sendirian." Kertas itu ia lipat rapi dan simpan di bawah bantal. Bagi Irene, tulisan itu bukan sekadar catatan, melainkan pengingat bahwa hidupnya kini bukan milik manusia, tetapi milik Allah. Konflik dengan keluarganya belum berakhir. Justru inilah awal dari penderitaan panjang yang akan ia jalani. Namun, dari balik tangis dan luka batin, Irene mulai belajar arti sejati dari kata pengorbanan. Ia tahu, mencintai Allah berarti siap kehilangan apapun. Dan meski hatinya hancur karena ditolak keluarga, ia tetap percaya bahwa Allah telah menyiapkan jalan indah di balik semua ini. Hari-hari Irene setelah rahasianya terbongkar semakin berat. Jika sebelumnya ia hanya dikurung di kamar, kali ini keluarganya mengambil langkah yang lebih kejam. Ayahnya, dengan wajah dingin tanpa belas kasihan, memerintahkan agar Irene dipasung di ruang belakang rumah, ruang gelap yang jarang dipakai dan biasanya hanya untuk menyimpan barang-barang rusak. Ia harus dihukum. Kalau tidak, dia akan semakin berani, ucap sang ayah tegas. Ibunya hanya mengangguk dengan mata penuh amarah dan kecewa. Irene hanya bisa menangis saat tubuhnya diikat dengan rantai besi pada salah satu tiang kayu di ruang itu. Kedua kakinya terbelenggu, tangannya diikat sehingga geraknya terbatas. Ruangan itu pengap, nyaris tanpa ventilasi. Cahaya matahari hanya masuk sedikit dari celah-celah papan, membuat suasana semakin muram. Hari-hari pertama terasa begitu menyakitkan. Ia hanya diberi makanan seadanya, kadang sebungkus nasi basi atau segelas air. Tubuhnya lemah, tapi hatinya tetap berusaha kuat. Dalam kesepian dan penderitaan itu, ia terus berdoa, "Ya Allah, aku tahu ini ujian. Aku tak sanggup menghadapinya sendiri. Tolong kuatkan aku, jangan biarkan aku menyerah." Tangisnya sering menjadi teman malam. Namun setiap kali ia terisak, ada rasa hangat yang menyelinap ke dalam hati, seakan Allah sedang menghiburnya, membisikkan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Hari berganti minggu. Irene semakin terbiasa dengan dinginnya lantai, gelapnya ruangan, dan pedihnya rantai di kakinya. Namun di balik semua itu, ia justru menemukan sesuatu yang luar biasa, kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Ia mulai menghafal doa-doa pendek yang dulu diajarkan Aisyah. Setiap kata ia ulangi berulang-ulang agar menempel di ingatan. Kadang, ketika rasa lapar begitu menyiksa, ia membaca doa itu dengan penuh penghayatan, dan hatinya menjadi lebih tenang. "Ya Allah, Engkau cukup bagiku. Aku tidak butuh apapun selain Engkau." Meski tubuhnya menderita, imannya tumbuh semakin kuat.
Ia menyadari, rantai di kakinya hanyalah cobaan fisik, tetapi hatinya tidak bisa dipenjara. Tetapi penderitaan itu juga meninggalkan luka batin. Ada saat-saat Iren merasa sangat rapuh. Pernah suatu malam, ia memandang ke pintu kayu yang terkunci dan berbisik lirih. Kenapa orang yang kucintai tega memperlakukanku begini? Apa aku masih anak mereka? Air matanya menetes deras, membasahi lantai dingin. Namun, di tengah tangis itu, ia kembali mengingat janji Allah, bahwa orang-orang beriman akan diuji. Kalau nabi-nabi saja diuji dengan penderitaan yang jauh lebih besar, siapa aku sampai ingin hidup tanpa ujian, pikirnya. Kesadaran itu membuatnya kembali kuat. Suatu siang, ketika ia hampir pingsan karena panas, terdengar suara anak kecil dari luar jendela kecil yang retak. Kak Iren. Kak Iren, kenapa di dalam situ? Suara itu lirih, penuh penasaran. Rupanya anak tetangga yang tak sengaja lewat mendengar keluhan halusnya. Iren tersenyum pahit, lalu berusaha menjawab dengan suara lemah. Kakak baik-baik saja. Tolong, jangan bilang siapa-siapa. Anak itu hanya mengangguk, meski sorot matanya penuh heran. Dari situlah, perlahan-lahan kabar penderitaan Iren mulai terdengar ke telinga warga sekitar. Mereka bertanya-tanya, mengapa seorang gadis muda yang biasanya ceria tiba-tiba menghilang dan tak pernah keluar rumah. Namun bagi Iren, hari-hari panjang di ruang pasungan tetap harus ia jalani sendiri. Ia mulai menuliskan doa-doa di potongan kertas kecil yang ia sembunyikan di balik celah kayu lantai. Itu caranya menjaga semangat, agar tidak hilang harapan. Salah satu tulisannya berbunyi, mereka bisa merantai tubuhku, tapi tidak bisa merantai imanku. Aku akan tetap percaya bahwa Allah akan membuka jalan keluar. Aku hanya perlu bersabar, karena sabar adalah kunci menuju pertolongan. Waktu terasa lambat. Ia tidak tahu sudah berapa hari ia berada di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tetapi ada sinar keikhlasan di matanya. Iren sadar, penderitaan ini bukan akhir. Justru inilah perjalanan yang akan menempanya menjadi lebih kuat. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, kalau aku sanggup melewati ini, aku akan menjadi bukti hidup bahwa iman bisa mengalahkan segala ketakutan. Meskipun penuh luka, Iren tidak menaruh dendam pada keluarganya. Dalam doanya, ia bahkan memohon, "Ya Allah, ampunilah ayah dan ibuku. Mereka hanya tidak mengerti. Bukakan hati mereka, seperti Engkau membukakan hatiku." Doa itu menjadi bukti betapa imannya bukan sekadar keyakinan, melainkan juga cinta dan pengampunan. Dan meskipun pasungan itu seakan mengubur masa depannya, Iren yakin Allah sedang merencanakan sesuatu. Ia tidak tahu kapan, tapi ia percaya suatu hari pintu kebebasan akan terbuka. Bab ini menjadi saksi bagaimana penderitaan fisik yang luar biasa tidak berhasil mematahkan imannya. Justru dari balik pasungan, Iren menemukan makna sejati dari kebebasan. Bukan tubuh yang bebas bergerak, melainkan hati yang bebas memilih jalan kebenaran. Hari-hari dalam pasungan semakin mengikis kekuatan fisik Iren. Tubuhnya kian kurus, tulangnya menonjol, dan wajah cantiknya kehilangan sinar. Namun, di balik penderitaan itu, ada kekuatan batin yang justru semakin kokoh. Doa-doa yang ia panjatkan setiap malam seakan menjadi bahan bakar yang membuatnya tetap bertahan. Ya Allah, aku percaya, Engkau tidak akan meninggalkanku. Tunjukkan jalan keluar MU. Tak ada yang menyangka, doa itu mulai dijawab dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, suara langkah-langkah orang terdengar dari luar ruang belakang. Rupanya, seorang tetangga yang biasanya membantu membersihkan pekarangan keluarga Iren mendengar suara lirih dari dalam. Ia penasaran, lalu mendekatkan telinganya ke celah dinding. Kak Iren?" panggilnya pelan. Dari dalam, terdengar suara lemah. "Aku di sini, tolong jangan bilang siapa-siapa." Tetangga itu terkejut. Ia melihat rantai yang membelit kaki Iren melalui celah. Matanya membesar. Tak percaya. "Astaga, Kak, kamu dipasung." Iren hanya tersenyum getir. "Aku baik-baik saja.
Tolong, jangan repotkan dirimu. Namun tetangga itu tidak bisa tinggal diam. Malam harinya, ia membicarakan hal itu dengan beberapa orang dekat. Kabar itu menyebar perlahan ke telinga warga. Mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah benar keluarga itu mengurung anak gadisnya hanya karena alasan agama. Keesokan harinya, seorang tokoh masyarakat, Pak Haji Rahman, datang berkunjung dengan alasan silaturahmi. Ia sengaja mencari kesempatan untuk memastikan kabar tersebut. Saat berbincang dengan ayah Iren di ruang tamu, matanya sempat melirik ke arah ruang belakang. Dari celah pintu, ia mendengar suara batuk lemah. "Pak, maaf, apakah Iren ada di rumah? Lama tak kelihatan," tanyanya dengan tenang. Wajah ayah Iren menegang. Dia sedang tidak sehat, lagi istirahat. Namun Haji Rahman tidak mudah percaya. Setelah berpamitan, ia meminta seorang pemuda desa untuk mengintip dari luar rumah. Dan benar saja, mereka melihat sosok Iren yang terpasung, duduk lemah dengan mata berkaca-kaca. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga pihak berwenang desa. Mereka tidak bisa tinggal diam. Sejumlah aparat dan tokoh masyarakat memutuskan untuk datang bersama-sama ke rumah keluarga Iren. Hari itu menjadi hari yang menegangkan. Ayah dan ibu Iren terkejut ketika rombongan datang. "Ada apa, Pak? Mengapa ramai-ramai begini?" Dengan tegas, Haji Rahman berkata, "Kami mendapat laporan ada seseorang yang dikurung tidak manusiawi di rumah ini. Kami ingin memastikan kebenarannya." Ayah Iren mencoba mengelak. "Itu urusan keluarga kami. Tidak perlu ikut campur." Namun salah satu aparat desa menyahut, "Maaf, Pak. Kalau sampai menyiksa anggota keluarga, itu bukan lagi urusan pribadi. Itu pelanggaran kemanusiaan." Dengan dorongan tegas, mereka masuk ke ruang belakang. Pintu kayu dibuka, dan pemandangan yang mereka lihat membuat semua terdiam. Di sana, Iren duduk lemah dengan rantai membelit kakinya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun matanya tetap bersinar dengan kekuatan iman. Beberapa orang tak kuasa menahan air mata. Seorang ibu-ibu berbisik lirih, "Ya Allah, tega sekali mereka memperlakukan anak sendiri begitu." Saat rantai itu dibuka, Iren terisak haru. Ia menatap orang-orang yang menolongnya dengan senyum penuh syukur. "Alhamdulillah, Allah akhirnya mengirimkan pertolongannya melalui kalian." Ayah dan ibunya hanya bisa terdiam. Wajah mereka penuh rasa malu ketika melihat banyak mata menatap tajam penuh kekecewaan. Iren dibawa keluar dari rumah itu. Udara segar yang menyapa wajahnya setelah sekian lama terasa seperti anugerah tak ternilai. Ia menengadah ke langit. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doa hamba MU yang hina ini." Sejak saat itu, hidup Iren berubah. Warga yang dulu hanya mendengar kabar simpang siur, kini menjadi saksi penderitaannya. Banyak yang tersentuh oleh ketabahannya. Mereka bergotong royong membantu, memberikan makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal sementara agar ia bisa memulai kembali hidupnya. Meski tubuhnya masih lemah, hati Iren dipenuhi rasa syukur. Ia berkata kepada orang-orang yang menemuinya, "Kalau bukan karena Allah, aku mungkin sudah tidak kuat." Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena doa itulah yang menyelamatkanku. Kisah Iren menyebar keluar desa. Banyak orang yang mendengarnya merasa terinspirasi. Ada yang berkata, "Kalau gadis sekuat itu bisa bertahan dalam penderitaan demi imannya, mengapa aku masih sering goyah dalam hal-hal kecil?" Bagi Iren sendiri, pertolongan itu menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ujian berat yang ia lalui justru menguatkan keyakinannya. Ia tidak menyimpan dendam pada keluarganya. Dalam setiap doa, ia masih memohon agar hati ayah dan ibunya dibukakan untuk melihat kebenaran. "Ya Allah, mereka marah karena mereka belum mengenal MU. Ampuni mereka, sebagaimana Engkau selalu mengampuniku." Malam-malam berikutnya, Iren tidur di rumah salah satu keluarga dermawan yang menampungnya. Meski sederhana, ia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa salat tanpa harus bersembunyi. Dengan sujud panjang di atas sajadah yang dipinjami, ia berbisik lirih. "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mengubah penderitaan menjadi kekuatan, kesepian menjadi persaudaraan, dan air mata menjadi cahaya." Hari itu, Iren belajar satu hal penting. Pertolongan Allah bisa datang kapan saja, dengan cara yang tak pernah diduga. Tugas manusia hanyalah bersabar dan tetap yakin, karena cahaya selalu menembus kegelapan, meski seberapa pekatnya. Kabar tentang penderitaan dan keteguhan Iren menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Awalnya hanya warga desa sekitar yang tahu, lalu berita itu terdengar hingga ke kecamatan, bahkan sampai ke kota terdekat. Orang-orang membicarakan tentang seorang gadis muda yang rela kehilangan kenyamanan, bahkan disiksa oleh keluarganya, demi mempertahankan imannya. Banyak yang tergerak untuk menemuinya. Ada yang datang sekadar memberi semangat, ada yang membawa buah tangan, dan ada pula yang hanya ingin melihat langsung sosok yang kisahnya begitu menggetarkan hati. Namun, bagi Iren, semua perhatian itu bukanlah sesuatu yang membuatnya merasa hebat. Ia justru merasa kecil di hadapan Allah. "Aku hanya seorang hamba biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, aku pasti sudah menyerah sejak dulu," katanya dengan rendah hati setiap kali ada orang yang memujinya. Di rumah sederhana keluarga dermawan yang menampungnya, Iren mulai bangkit perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya menguat. Ia kembali membaca mushaf kecil yang dulu hampir hilang darinya. Kali ini, ia tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Hari-harinya ia isi dengan belajar lebih giat. Aisyah dan beberapa teman kampus sering datang, membantu mengajarinya membaca Al-Quran dengan lebih baik, memperbaiki bacaan salat, hingga memahami makna ayat-ayat suci. Iren belajar dengan penuh rasa haus ilmu. "Dulu aku merasa kehilangan keluarga," ucap Iren suatu hari. "Tapi sekarang aku sadar, Allah menggantinya dengan keluarga baru yang lebih luas. Kalian semua adalah bagian dari itu." Kata-katanya membuat banyak orang yang mendengar terharu. Tidak berhenti di situ, Iren perlahan menjadi sosok yang menginspirasi. Ia mulai diminta berbagi kisah di pengajian kecil. Awalnya ia ragu. "Aku ini siapa? Masih belajar, masih banyak salah," katanya menolak dengan sopan. Namun para ustazah di lingkungannya meyakinkan, "Justru karena pengalamanmu, banyak orang akan tersentuh. Kisah nyata lebih menggerakkan daripada sekadar kata-kata." Akhirnya, dengan suara bergetar, Iren menceritakan perjalanannya, tentang bagaimana ia menemukan hidayah, tentang penderitaan yang harus ia jalani, dan tentang pertolongan Allah yang datang di saat paling gelap. Setiap kali ia bercerita, banyak hadirin yang menangis. Ada seorang ibu yang mendekatinya sambil memeluknya erat. "Nak, engkau mengingatkan saya untuk lebih bersyukur. Selama ini saya mengeluh hanya karena masalah kecil, padahal engkau sanggup menghadapi penderitaan besar dengan sabar." Kata-kata itu membuat Iren tersadar. Ujian yang ia jalani ternyata bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi pelajaran bagi banyak orang. Perlahan, kisah Iren juga sampai ke telinga orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Beberapa pemuda yang ragu dalam beragama datang menemuinya. "Kak, bagaimana engkau bisa sekuat itu? Aku saja goyah hanya karena ejekan teman-teman." Dengan senyum lembut, Iren menjawab, "Kekuatan itu bukan milikku. Itu semua karena doa. Kalau kita benar-benar bersandar kepada Allah, kita akan diberi kekuatan yang tak pernah kita sangka. Jangan pernah remehkan doa, karena doa adalah senjata paling ampuh." Jawaban itu menjadi pengingat yang menancap dalam hati banyak orang. Namun, meski kehidupannya kini lebih tenang, Iren tidak pernah melupakan keluarganya. Dalam setiap sujud, ia selalu memohon agar Allah melembutkan hati ayah dan ibunya. "Ya Allah, jangan biarkan aku bahagia sendiri. Aku ingin mereka juga merasakan cahaya yang sama." Doanya dengan penuh harap. Suatu malam, ketika duduk sendirian di beranda rumah sederhana tempat ia tinggal, Iren menatap bintang-bintang. Ia mengingat masa lalunya yang penuh luka, lalu membandingkannya dengan keadaan sekarang. Dari lubuk hatinya,
ia berbisik. Ternyata benar, Allah tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan setiap luka yang kita terima, sebenarnya adalah jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Keesokan harinya, seorang jurnalis muda datang menemuinya. Ia ingin menuliskan kisah Iren agar bisa dibaca lebih banyak orang. Awalnya Iren menolak, takut dianggap mencari perhatian. Namun jurnalis itu berkata, "Kak, kisahmu bisa menjadi obor bagi banyak jiwa yang sedang dalam kegelapan. Biarkan mereka tahu bahwa masih ada cahaya." Akhirnya, Iren mengizinkan. Tulisan itu terbit di sebuah media lokal, lalu menyebar di media sosial. Banyak orang yang membacanya merasa terinspirasi. Ada yang menuliskan komentar, "Aku jadi malu. Aku Muslim sejak lahir, tapi sering lalai." Sementara Iren rela berkorban besar demi menjaga imannya. Kisah itu membuat semakin banyak orang datang belajar darinya. Ia bukan lagi sekadar seorang gadis yang pernah menderita, melainkan simbol keteguhan iman. Namun, Iren tidak pernah melupakan esensi dari semua itu. Ia selalu berkata kepada setiap orang yang mengunjunginya, "Jangan kagum padaku. Kagumlah pada Allah yang menguatkanku. Aku ini hanya manusia lemah. Tanpanya, aku bukan siapa-siapa." Cahaya yang pernah hampir padam dalam hidupnya kini justru menyala terang dan menerangi banyak jiwa. Ia menyadari, penderitaan masa lalu adalah cara Allah menjadikannya pelita. Dan setiap kali ada orang yang bertanya apa rahasia kekuatannya, Iren selalu menjawab dengan singkat namun penuh makna. Rahasia itu sederhana: sabar, doa, dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sejak kisahnya tersebar luas, hidup Iren tidak lagi sama. Dari seorang gadis yang pernah terkekang dalam ruang gelap, ia kini menjadi sosok yang dinanti banyak orang untuk didengar kisahnya. Meski awalnya ia merasa canggung, perlahan ia menyadari bahwa Allah telah menempatkannya di jalan baru, jalan dakwah melalui pengalaman hidup. Hari-hari Iren kini dipenuhi undangan. Ada yang mengajaknya berbicara di pengajian ibu-ibu, ada yang meminta ia hadir dalam pertemuan remaja masjid, bahkan ada sekolah yang mengundangnya untuk memberi motivasi kepada siswa. Setiap undangan ia terima dengan hati penuh syukur, bukan karena ingin dihormati, melainkan karena ia melihat semua itu sebagai kesempatan untuk berbagi cahaya. "Aku tidak pernah bermimpi menjadi pembicara. Tapi jika Allah memberiku kesempatan ini, aku harus menjaganya dengan amanah," ucapnya suatu malam kepada Aisyah, sahabat yang sejak awal mendampinginya. Saat berdiri di depan orang banyak, Iren selalu berbicara dengan sederhana. Ia tidak berusaha terdengar pandai, ia hanya menceritakan perjalanan hidupnya apa adanya. Justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang tersentuh. "Kalau kalian merasa lelah dalam hidup," ucapnya suatu kali di hadapan ratusan siswa, "ingatlah bahwa ujian bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jangan pernah merasa sendirian. Jika kita bersandar kepadanya, pertolongan akan datang dengan cara yang tak kita duga." Para siswa yang mendengarnya terdiam, beberapa bahkan menangis. Guru-guru berterima kasih karena Iren mampu menyampaikan pesan penting dengan hati, bukan sekadar kata-kata. Di tengah kesibukan barunya, Iren tetap rendah hati. Ia masih tinggal di rumah sederhana yang menampungnya, masih ikut membantu pekerjaan rumah, dan tetap belajar memperdalam ilmu agama. Baginya, perjalanan iman tidak berhenti hanya karena banyak orang yang mengagumi. "Aku harus terus belajar. Aku bukan siapa-siapa tanpa ilmu dan bimbingan Allah," katanya kepada ustazah yang membimbingnya. Namun, di balik cahaya yang kini ia rasakan, Iren tahu bahwa ujian tidak akan pernah berhenti. Ada sebagian orang yang mencibirnya, menuduhnya mencari perhatian. Bahkan ada yang menyebarkan fitnah bahwa ia hanya memanfaatkan penderitaannya untuk mendapatkan simpati. Ketika mendengar kabar itu, Iren hanya tersenyum. "Aku sudah pernah dipasung oleh keluargaku sendiri. Fitnah manusia tidak akan lebih sakit dari itu," ujarnya tenang. Ia memilih untuk tidak membalas, hanya berdoa agar Allah melindunginya dari hati yang sombong dan dari niat buruk orang lain. Yang lebih berat adalah kerinduan kepada keluarganya.
Meski warga dan sahabat selalu menemaninya, hatinya tetap kosong tanpa kasih sayang ayah dan ibu. Hampir setiap malam, ia masih mendoakan mereka. Ya Allah, jangan biarkan hatiku keras. Ajarkan aku untuk tetap mencintai mereka meski mereka menyakitiku. Dan bukakanlah jalan hidayah untuk mereka. Doa itu menjadi penguat, sekaligus pengingat bahwa imannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk keluarganya yang ia harapkan suatu hari akan mengerti. Pada suatu kesempatan, Iren berani menuliskan sepucuk surat untuk orang tuanya. Surat itu ia titipkan melalui seorang kerabat yang masih bersimpati kepadanya. Isinya sederhana. Ayah, ibu, maafkan aku jika keputusanku membuat kalian marah. Aku tidak pernah ingin melawan. Aku hanya ingin tenang dalam keyakinanku. Aku selalu mendoakan agar Allah menjaga kalian. Aku tetap anak kalian, yang rindu pelukan dan kasih sayang. Semoga suatu hari kita bisa berkumpul kembali, bukan dalam kebencian, tapi dalam cinta. Surat itu mungkin tidak langsung meluluhkan hati mereka, tapi bagi Iren, menulisnya adalah langkah penting. Ia ingin menunjukkan bahwa imannya tidak membuatnya lupa akan bakti kepada orang tua. Waktu terus berjalan. Semakin banyak orang yang datang kepadanya, semakin banyak pula kisah-kisah yang ia dengar. Ada seorang pemuda yang dulunya hampir kehilangan arah hidup, lalu bangkit setelah mendengar kisah Iren. Ada seorang ibu rumah tangga yang semula putus asa karena masalah keluarga, lalu kembali semangat setelah bertemu Iren. Semua itu membuatnya sadar, penderitaan yang ia alami dulu kini berbuah kebaikan yang luas. Allah tidak sia-siakan setiap tetes air mata, katanya dalam sebuah pengajian. Kalau dulu aku menangis karena disakiti, sekarang aku menangis karena bersyukur. Betapa indah cara Allah membalikkan keadaan. Kini, setiap langkah Iren menjadi saksi bahwa iman bukan hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga soal kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Dari seorang gadis yang dulu hampir putus asa, ia berubah menjadi pelita yang menerangi banyak jiwa. Dan meski perjalanan hidupnya masih panjang, Iren percaya bahwa cahaya yang telah Allah nyalakan dalam hatinya tidak akan padam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, selama aku hidup, aku akan gunakan setiap kesempatan untuk menjadi bukti bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia jika kita menjalaninya dengan sabar dan doa. Dengan wajah yang kembali bersinar, Iren melangkah ke masa depan, bukan lagi sebagai gadis yang terpasung, melainkan sebagai wanita yang merdeka dalam iman. Inspirasi hidupnya kini menjadi warisan yang tak hanya menyentuh hati orang-orang di sekitarnya, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus dikenang.